Yo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ya bersama saya di channel Kripto Populer Aset Masa Depan. Yes, apa kabar kalian? Semoga dalam keadaan baik-baik, keadaan luar biasa. Nah, mungkin ya bagi Anda yang melaksanakan trading saat ini, investasi, semoga kalian bisa cuan profit. Amin. Nah, oke ya, seperti biasa kembali kita update bagaimana keadaan aset kripto semenjak video ini dibuat. Kita langsung cek di CoinGecko. Nah, sebelum kita melihat ya, teman-teman, saya informasikan dulu bagi Anda yang ingin mendapatkan info terbaru seputar dunia kripto secara global. Ya, di situ kami merangkum beberapa informasi ya datang dari beberapa media memberitakan tentang kripto, maka kami di situ ya sedikit memberi teman-teman pemahaman ya apa sih yang terjadi di dunia kripto ya sebenarnya ya. Kami mengambil beberapa berita, kemudian kami buatkan satu video, kemudian kami rangkumkan untuk teman-teman semua. Maka bagi teman-teman yang belum mengikuti channel kami yang satu yaitu Crypto Daily ya, silakan kalian subscribe channel tersebut karena channel tersebut baru kami buat ya di tanggal 7 September beberapa hari lalu itu. Jadi teman-teman silakan subscribe channel itu, silakan kalian cek di kolom komentar ataupun deskripsi video ini. Saya akan sertakan linknya agar kalian bisa mengetahui channel kami yang satu itu. Oke teman-teman, hari ini today global market cap mengalami kenaikan sedikit di 1,4% ya, di kisaran lebih dari 1,1 triliun US dollar ke atas. Kemudian volume 24 jam juga di sini terlihat jelas bahwa lebih dari 70 miliar US dollar. Kemudian kita melihat beberapa altcoin lainnya sekilas ya. Untuk Bitcoin masih bullish ya dalam 24 jam terakhir 1,5%. Kemudian Ethereum pun juga ya masih kelihatan bullish di sini ya, naik 2,7%. Kemudian beberapa altcoin lain ini ada yang mengalami kenaikan, kemudian juga ada yang mengalami penurunan. Yang mengalami penurunan sedikit termaksud si Shiba ya. Shiba ini dalam 24 jam terakhir sedikit mengalami penurunan koreksi di 1,5%. Oke, teman-teman, pada video kali ini ya saya akan mereview ya sesuai dengan request Anda ya. Saya melihat di kolom komentar video saya. Seperti biasa saya katakan, jika Anda ada request silakan tulis di komentar. Dan saya melihat ada salah satu request dari teman-teman, salah satu subscriber saya ya, dia mengatakan, "Bang, tolong bahas Fold Inu dong ya." Jadi memang Fold Inu ini saya pribadi saya tidak saya belum ya teman-teman, saya belum membelinya ya, saya tidak call-nya, tetapi di sini kita hanya sedikit ya mereview bagaimana perkembangan terbaru dari Fold Inu. Kita akan melihat juga dari sisi coin market cap, kemudian dari supply-nya juga berapa. Nah, mungkin di antara teman-teman belum mengetahui ya, di sini kita melihat dulu dalam waktu sepanjang masa ya. Kita cek di CMC. Nah, memang peringkatnya belum diupdate oleh CMC, sepertinya saat ini masih di peringkat 2700-an 52. Nah, dalam waktu sepanjang masa pun ya semenjak dirilisnya Fold Inu versi 2. Jadi teman-teman harus pahami bahwa Fold Inu ini awalnya pertama ya, memang ada Fold Inu yang versi 1 ya. Saat itu kemudian mereka mengumumkan mereka berpindah dari Fold Inu versi 1 ke Fold Inu versi 2. Nah, di sini saya tunjukkan saja kepada teman-teman. Kita kembali dulu ya, kita review ini teman-teman ya. Fold Inu yang pertama, nah ini kita melihat memang ini sudah tidak digunakan lagi, sudah tidak diperdagangkan lagi, dan bahkan di sini harganya sudah anjlok dalam banget teman-teman. Dan mereka ya ini memang listingnya di CMC kurang lebih di akhir tahun 2021, sekitar di bulan Desember listing di Coin Market Cap, dan mereka melakukan migrasi ke versi 2. Nah, apa yang sampaikan ya, memang rata-rata ketika ada aset kripto, coin mission apapun, ketika mereka meluncurkan suatu proyek, kemudian mereka berencana mengeluarkan proyek versi 2-nya, rata-rata kebanyakan sih teman-temannya, tidak semua, tetapi kebanyakan itu ya token-token atau koin yang menerapkan sistem seperti itu kebanyakan mengalami keanjlokan ya, seperti yang kita lihat pada Fold Inu versi 2. Dan memang sementara ya, pada saat mereka merilis Fold Inu versi 2 sekitar di bulan berapa ya, di CMC sekitar di bulan April teman-teman, memang sempat mengalami kenaikan ya, awal-awal melakukan migrasi, dan ternyata di beberapa hari kemudian tiba-tiba anjlok dalam ya, terutama di bulan Mei ya, terjadinya juga di sini kecelakaan yang terjadi pada Luna, kemudian Fold juga
mengalami penurunan ya. Kemudian beberapa bulan kemudian sampai saat ini ya, walaupun saat ini ya beberapa hari yang lalu kita melihat mengalami kenaikan pada Volt Inu ini ya, teman-teman tahu saya lihat persentase ini ya, sepertinya terjadi masalah lagi. Nah, dalam 24 jam terakhir pun ya di sini mengalami kenaikan pada Volt Inu-nya. Kemudian untuk 7 hari terakhir juga mengalami kenaikan, dan mungkin kenapa mengalami kenaikan, dan mungkin ya banyak mungkin investor kemudian juga paus yang melakukan pembelian pada si Volt Inu ini. Tetapi saya pribadi saya belum membeli ya teman-teman, ya bukan tidak membeli, saya belum membeli saat ini ya. Untuk teman-teman yang mungkin ada yang membeli, silakan apakah memang layak untuk kita investasi ke sini ya. Jika memang layak, silakan kalian tulis di kolom komentar video ini teman-teman. Nah, kita melihat untuk supply-nya di sini kurang lebih ya 69 triliunan ya, supply awal dari Volt Inu. Kemudian di sini volume 24 jam lebih dari 3 juta US dollar, kapitalisasi pasarnya mencapai 67 juta dolar lebih. Wow. Dan di sini kita melihat blockchain yang dia gunakan ya, ada dua. Yang pertama Ethereum, kemudian juga BNB atau BEP20 atau Binance Smart Chain teman-teman. Nah, kita melihat juga di sini ada beberapa exchange juga sudah terdaftar di Volt Inu ya, termasuk ada DG Finance, kemudian Probit Global, Uniswap, kemudian Coinwi, Hotcoin Global, dan beberapa ya. Di sini juga ada Bitget ya, kemudian Max juga, kemudian apalagi di Bitmart, Lbank, CoinTiger, dan beberapa bursa lainnya ya. Tapi memang di sini kita melihat bursa teratas atau exchange terbaik ya, di mana kapitalisasi pasarnya tertinggi. Volt Inu ini belum terdaftar di sana. Memang agak sedikit sulit ya untuk terdaftar di exchange termasuk di Binance, kemudian di Coinbase, FTX, dan beberapa exchange terbesar lainnya. Baik ya, kita melihat langsung beberapa informasi dari Twitternya ya. Kita melihat dulu hari ini Fear and Greed Index ya mengalami penurunan level dalam level 26. Kalau kita bandingkan dengan kemarin 28, saat ini sedikit turun di level 26 ya. Terlihat mengalami sedikit koreksi ya, karena Bitcoin itu sempat menyentuh mendekati harga 22.000, dan tadi kita melihat di kisaran lebih dari 21.600 US dollar. Nah, pertama kita melihat dulu postingan pertama dari ini ya, kita mereview ya postingan-postingan dari Volt Inu, kemudian kita akan beropini menurut pribadi saya teman-teman ya. Kalian disclaimer, ini menurut opini saya pribadi, dan di sini saya hanya melihat ya, kita melihat postingan-postingan dari Volt Inu ini, apa perkembangan terbaru. Volty Exchange akan datang. Nah, di sini sepertinya saatnya dunia kripto untuk Volt lagi ya. Sepertinya mereka berencana untuk merilis Volt Exchange atau pertukaran Volt mereka teman-teman. Kurang lebih mungkin seperti wallet lah, seperti itu ya. Mereka akan merilis exchange mereka sendiri. Kemudian ya, next postingan yang lain juga ya dari Volt Inu. Kita langsung lihat di Twitternya ya. Saya tidak banyak berasumsi, saya tidak banyak beropini tentang Volt Inu ini ya. Kemudian di sini sesuatu yang besar ya datang dari Mr. Bickwell. Mr. Bickwell ini salah satu investor kripto teman-teman. Pengikutnya itu mencapai 2 juta lebih pengikut di Twitter. Makanya pengaruhnya sangat besar ya ketika dia memposting satu kripto ya. Mungkin di sini ya kita melihat di kurang lebih di tanggal 10 ya kemarin, dia membuat postingan Volt bullish. Wow, karena memang di beberapa hari terakhir Volt Inu ini mengalami kenaikan ya, dan kemudian Mr. Bickwell ini membuat postingan Volt bullish. Wow, memang salah satu penyebab kenaikan dari suatu aset kripto itu memang ada pause ya, ada pause, dan kemudian banyak juga yang orang-orang yang melakukan pembelian, holdernya juga selalu bertambah, makanya mengalami kenaikan lumayan tinggi yang terjadi pada Volt Inu ini. Nah, next up. Kemudian ya kita lanjut postingan yang lain dari Volt Inu juga. Nah, di sini Volt Inu mengabarkan kepada kita ya di sini bahwa mereka Volt Inu ini sudah bisa digunakan di beberapa
di beberapa perusahaan teman-teman ya. Termaksud ada di Amazon ya. Mulai hari ini Anda sudah dapat menggunakan Vault untuk membayar di toko-toko seperti Amazon, Walmart, eBay, Home Depot dan lainnya. Ini perusahaan e-commerce ya teman-teman ya, Amazon, kemudian eBay juga. Jadi di sini ya teman-teman sudah bisa menggunakan Vault Inu ya. Ini info dari Vault Inu-nya langsung. Karena di sini ada postingan dari Get.io membuat suatu komentar. Wow, Vault Inu dia katakan ya, Vault Inu di sini dia katakan kapan sih terdaftar ya, kapan sih terdaftar di perusahaan besar. Nah langsung Vault Inu langsung yang membalas, dan ternyata Vault Inu sudah dapat digunakan di beberapa e-commerce ya, termasuk Amazon, Walmart, eBay dan beberapa proyek lainnya, perusahaan lainnya. Nah seperti itu teman-teman. Nah mungkin itu ya updatean tentang Vault Inu ya. Bagaimana pendapat Anda? Bagi teman-teman yang belum membeli Vault Inu ya, beritahu kami di kolom komentar. Apa pendapat Anda? Apakah memang layak untuk jangka panjang untuk membeli Vault Inu atau tidak? Silahkan cantumkan komentar kalian di bawah. Dan jangan lupa untuk like video ini, subscribe yang utama, bunyikan loncengnya agar Anda selalu mendapatkan update yang terbaru. Dan jangan lupa ikuti channel kami yang lainnya, yaitu Crypto Daily. Di situ akan Anda mendapatkan updatean dunia cryptocurrency secara global. Oke, mungkin itu dulu. Sampai jumpa video berikutnya. See you tomorrow. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.